Kisah nyata horor pesugihan penjual sayur di pasar, tumbal suami tukang MABOKH. Saras, seorang wanita berusia 37 tahun, menjalani kehidupannya sebagai pedagang sayur di pasar tradisional desa yang dikelilingi oleh sawah hijau. Setiap pagi, dia bangun sebelum fajar menyingsing, menyusun barang dagangannya dengan penuh harapan. Kegiatan ini menjadi rutinitas yang membuatnya merasa terikat dengan tanah kelahirannya, meskipun hidupnya dipenuhi dengan kesulitan. Sejak suaminya, Rudy, mulai menunjukkan tanda-tanda perilaku agresif yang tidak bisa dijelaskan, kehidupan Saras semakin sulit. Rudy, yang dulunya adalah sosok penyayang, kini sering mengamuk tanpa alasan yang jelas, menciptakan atmosfer tegang di rumah. Saras merasa terjebak dalam lingkaran setan, di mana setiap hari menjadi perjuangan untuk bertahan hidup dan menjaga keharmonisan keluarga. Ketidakpastian datang dari berbagai arah, dari pasar yang sepi hingga konflik di rumah, semua menambah beban pikirannya. Di pasar, Saras melihat pedagang lain yang tampak lebih beruntung. Mereka menjual barang-barang dengan harga tinggi dan sering kali mendapatkan pelanggan tetap. Di sisi lain, dagangannya, sayuran segar, sering kali tidak laku. Meskipun dia berusaha keras, pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya. Melihat anak-anaknya yang berlarian dengan pakaian compang camping, rasa sakit dan kesedihan mencengkeram hatinya. Suatu pagi, saat mengatur sayuran di lapak kecilnya, Saras mendengar bisikan dari beberapa pedagang lain. Mereka membicarakan tentang dukun pesugihan bernama Pak Sastro. Dia bisa memberikan jalan untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat, kata salah satu pedagang. Banyak yang sudah merasakan keberuntungan setelah mendatangi dia. Setiap kata tersebut seperti menciptakan harapan baru dalam diri Saras, meskipun dia tahu bahwa ini bisa jadi jalan yang berbahaya. Pikiran tentang Pak Sastro terus menghantuinya. Di satu sisi, dia merasa tertarik oleh janji-janji kekayaan, tetapi di sisi lain, ada ketakutan akan konsekuensi yang mungkin mengikutinya. Dalam keadaan terdesak, Saras mulai mempertimbangkan untuk mencari dukun tersebut. Apa yang bisa lebih buruk dari hidup seperti ini? Pikirnya, Saras tahu bahwa dia harus mengambil risiko. Dia ingin memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anaknya, dan keputusasaannya mendorongnya untuk melangkah lebih jauh. Malam itu, saat semua orang tidur, Saras duduk termenung, merenungkan keputusan yang harus diambil. Dia merasakan beban berat di dadanya, tetapi harapan untuk masa depan yang lebih baik mengalahkan ketakutannya. Keesokan harinya, dengan tekad bulat, Saras memutuskan untuk pergi menemui Pak Sastro. Dengan langkah yang berat, dia berjalan menuju tempat tinggal dukun tersebut, yang terletak di pinggiran desa. Dalam perjalanan, berbagai pikiran berlarian di benaknya. Apakah ini keputusan yang tepat? Apa yang akan terjadi jika semua ini salah? Namun, satu hal yang pasti, dia tidak bisa terus hidup dalam keadaan seperti ini. Saat tiba di rumah Pak Sastro, suasana terasa aneh. Cuaca mendung dan angin berdesir lembut, seolah-olah alam pun tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Pak Sastro, seorang pria tua dengan wajah keriput dan mata tajam, menyambut Saras dengan senyuman yang tidak sepenuhnya menenangkan. "Apa yang kau cari, Nona?" tanyanya dengan nada tenang. Saras terdiam sejenak, merasakan ketegangan di udara. Namun, dia akhirnya memberanikan diri untuk menjelaskan semua yang dia hadapi, kesulitan ekonomi, kemarahan suaminya, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Pak Sastro mendengarkan dengan seksama, menanggapi dengan pernyataan yang membuat Saras terkejut, kekayaan bisa datang dengan cara yang tidak terduga, tetapi semua itu ada harganya. Saat itu, Saras merasakan gelombang ketakutan dan harapan yang bercampur aduk. Dia tahu bahwa dia berada di persimpangan jalan yang berbahaya, tetapi keputusasaannya mengalahkan segalanya. Dengan langkah mantap, dia memutuskan untuk mengikuti ritual yang akan mengubah hidupnya. Meskipun dia tahu bahwa jalan ini bisa membawa konsekuensi yang tidak terduga, kisahnya baru saja dimulai, dan dalam perjalanan ini, Saras harus menghadapi kenyataan yang lebih kelam dari yang pernah dia bayangkan.
Setelah mengambil keputusan untuk mencari Pak Sastro, Saras merasakan campuran antara harapan dan ketakutan saat beranjak dari tempat tinggal dukun tersebut. Dia tahu bahwa hidupnya mungkin akan berubah, tetapi dia juga menyadari bahwa jalan yang akan diambilnya bukanlah tanpa risiko. Dalam perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi dengan berbagai pertanyaan. Apakah benar dukun itu bisa membantuku? Apa yang harus kulakukan? Dan berapa banyak yang harus aku korbankan? Keesokan harinya, dengan tekad yang sudah bulat, Saras kembali menuju rumah Pak Sastro. Suasana pagi itu terasa lebih suram dari sebelumnya. Langit mendung, dan angin berhembus sepoi-sepoi, menambah nuansa misterius. Ketika dia tiba di depan rumah Pak Sastro, dia melihat deretan lilin yang menyala di sekitar pintu masuk, serta bau harum dari persembahan yang diletakkan di altar. Pak Sastro menyambutnya dengan senyuman yang menyiratkan pemahaman mendalam tentang apa yang sedang dialami Saras. "Kau datang lagi, Nona. Apakah kau siap untuk mengubah hidupmu?" tanyanya, suaranya tenang namun penuh wibawa. Saras mengangguk, meskipun hatinya berdebar kencang. Dia tahu bahwa ini adalah langkah besar yang akan mengubah segalanya. Di dalam rumah, suasana terasa semakin mencekam. Dinding-dindingnya dihiasi dengan gambar-gambar makhluk halus dan simbol-simbol mistis. Saras duduk di kursi kayu yang usang, sementara Pak Sastro mengambil tempat di depannya. "Sebelum kita mulai, kau harus tahu bahwa pesugihan bukanlah hal sepele. Ada harga yang harus dibayar," kata Pak Sastro, menatapnya dengan serius. Saras merasakan peluh dingin menghampiri. "Saya siap," jawabnya, meskipun dia belum sepenuhnya yakin. Pak Sastro kemudian menjelaskan tentang ritual yang harus dilakukan. Dia mengatakan bahwa Saras harus melakukan persembahan berupa makanan dan barang-barang yang dianggap berharga. Selain itu, ada syarat yang lebih berat, Saras harus menyiapkan tumbal. Tumbal ini akan menjadi jaminan bahwa makhluk halus yang kau panggil akan membantu, jelas Pak Sastro. Saras merasa terkejut. "Tumbal, apa maksudnya?" tanyanya, jantungnya berdegup kencang. Pak Sastro menjelaskan bahwa tumbal bisa berupa sesuatu yang berharga dalam hidupnya, bahkan jika itu berarti mengorbankan sesuatu yang dicintainya. "Ingat, semua ini untuk kekayaan yang kau impikan," tambahnya. Dengan berat hati, Saras mulai memikirkan apa yang bisa dijadikan tumbal. Dia ingat akan cincin pernikahannya, satu-satunya barang berharga yang masih dia miliki. Cincin itu memiliki makna emosional yang dalam, tetapi keputusasaannya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anaknya membuatnya terpaksa berpikir pragmatis. "Baiklah, saya akan melakukan apa yang diperlukan," ucapnya dengan suara bergetar. Ritual dimulai dengan persiapan yang penuh ketegangan. Saras harus mengumpulkan makanan, bunga, dan barang-barang bernilai yang akan diletakkan di altar. Saat dia menyiapkan persembahan, pikiran tentang konsekuensi dari tindakannya terus menghantuinya. "Apakah ini benar-benar jalan yang harus kuambil?" dia bertanya dalam hati, tetapi harapan akan masa depan yang lebih baik mengalahkan segala keraguan. Malam tiba, dan saatnya untuk menjalani ritual. Pak Sastro memimpin dengan suara yang tenang dan penuh karisma. Lilin-lilin dinyalakan, dan aroma dupa memenuhi udara. Saras mengikuti setiap instruksi dengan cermat, meski hati kecilnya bergetar ketakutan. Dia mempersembahkan makanan dan meletakkan cincin pernikahannya di altar sebagai tumbal. Ketika Pak Sastro mulai memanggil makhluk halus, suasana berubah menjadi mencekam. Saras bisa merasakan getaran di udara dan melihat bayangan samar-samar di sudut ruangan. Dalam ketegangan itu, dia merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat, seolah-olah ada makhluk lain yang siap menjawab panggilan. "Tuyul, datanglah kepadaku," kata Pak Sastro dengan suara yang dalam. Tiba-tiba, Saras merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya. Di hadapannya, muncul sosok kecil dengan mata besar dan senyum yang aneh. "Aku di sini untuk membantumu," bisik tuyul itu, suaranya lembut namun mengguncang. Saras tidak bisa mengalihkan pandangannya dari sosok tersebut. Di satu sisi, ada rasa takut yang dalam, tetapi di sisi lain,
ada rasa ingin tahu yang tak terhindarkan. Sejak saat itu, hidup Saras berubah. Dia telah memasuki dunia yang tidak dia kenal, dan semua yang dia lakukan akan memiliki konsekuensi. Dalam pikirannya, dia terus berjuang untuk memahami apa yang baru saja terjadi. Apakah ini benar-benar yang aku inginkan? Dia bertanya-tanya, tetapi harapan akan kekayaan dan kehidupan yang lebih baik terus menyala dalam hatinya. Dengan pertemuan ini, Saras telah memasuki jalan yang penuh dengan misteri dan ketidakpastian. Dia kini terikat dengan makhluk halus dan dukun yang memiliki kekuatan untuk mengubah nasibnya, tetapi harga yang harus dibayar mungkin jauh lebih besar daripada yang dapat dia bayangkan. Cerita ini baru saja dimulai, dan semakin dalam dia melangkah, semakin sulit untuk kembali. Setelah ritual yang dilaksanakan bersama Pak Sastro, hidup Saras mulai berputar dalam arah yang tidak pernah ia bayangkan. Dalam hitungan hari, dagangannya yang sebelumnya sepi mendadak laris manis. Pembeli berdatangan, dan keuntungan yang diperoleh jauh melampaui harapannya. Setiap pagi, saat dia membuka lapak di pasar, dia merasakan semangat baru. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada bayang-bayang ketakutan yang terus menghantui. Saras merasa seperti terbang di atas awan. Dia tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga mulai memikirkan masa depan anak-anaknya. Dia bisa membeli pakaian baru untuk mereka, memberikan makanan yang lebih bergizi, dan bahkan menabung untuk pendidikan. Semua ini membuatnya merasa seolah-olah semua pengorbanan yang telah dia lakukan terbayar lunas. Namun, semakin hari, semakin dalam pula konflik batin yang ia rasakan. Di tengah kesibukan itu, Saras mulai merasakan dampak dari pesugihan yang ia jalani. Meskipun kehidupannya semakin baik, dia merasakan ada yang aneh. Suatu malam, saat dia sedang bersantai setelah seharian berdagang, dia mendengar suara lembut dari arah sudut ruangan. "Saras, aku di sini." Suara itu terdengar seperti bisikan, dan saat dia menoleh, dia melihat sosok tuyul yang pertama kali muncul di hadapannya. "Kenapa kau selalu muncul?" tanya Saras, mencoba menahan rasa takutnya. Tuyul itu tersenyum lebar, menunjukkan gigi yang tajam. "Aku di sini untuk memastikan semua berjalan sesuai rencana. Kau harus terus memberikan persembahan jika ingin kekayaanmu bertahan." Saras merasa tertekan. "Apa yang harus aku lakukan?" "Aku sudah memberikan cincin pernikahanku," jawabnya, suaranya bergetar. Tuyul itu menjawab, "Itu belum cukup. Setiap kekayaan datang dengan harga. Kau harus melakukan lebih banyak." Di malam-malam berikutnya, Saras mulai merasakan tekanan untuk memenuhi permintaan tuyul. Dia merasa terjebak dalam permainan yang tidak dia inginkan. Setiap kali dia berusaha untuk bersantai, suara itu kembali mengingatkannya. Dia merasa bahwa kekayaan yang datang itu bukan semata-mata berkah, tetapi juga beban yang harus dia pikul. Suatu malam, saat dia sedang menyiapkan persembahan baru, dia menemukan Rudy, suaminya, yang sedang menatapnya dengan wajah penuh kekhawatiran. "Kau berubah, Saras. Apa yang terjadi denganmu? Kenapa kau selalu terlihat gelisah?" tanyanya, nada suaranya penuh keprihatinan. Saras terdiam, tidak tahu harus menjelaskan apa. Dia tidak ingin Rudy tahu tentang pesugihan yang dia jalani, tetapi dia juga tidak bisa terus berbohong. "Semua baik-baik saja, Rudy. Aku hanya merasa lebih banyak tekanan dari pasar," jawabnya, berusaha meyakinkan suaminya. Namun, Rudy tidak tampak percaya. "Kau tahu kita harus jujur satu sama lain. Jika ada yang mengganggu pikiranmu, bicaralah padaku," ungkapnya, tetapi Saras hanya bisa terdiam, merasakan gelombang ketakutan dan rasa bersalah. Hari-hari berlalu, dan meskipun dagangannya terus laku, Saras mulai merasakan dampak emosional dari pesugihan. Dia merasa terasing dari keluarganya, terjebak dalam siklus yang tidak bisa dia kendalikan. Suatu malam, saat dia terbangun dari tidur, dia melihat sosok tuyul berdiri di dekat jendela, menatapnya dengan tatapan tajam. "Kau harus memberikan lebih banyak, Saras. Waktumu hampir habis," bisik tuyul itu, dan saat itu, ketakutan yang mendalam menghantui Saras.
Di dalam hatinya, dia mulai meragukan keputusan yang telah dibuat. Apakah ini yang aku inginkan? Kekayaan yang datang dengan bayaran yang tidak terbayar. Dia merasa bingung, tetapi godaan untuk terus mendapatkan lebih besar daripada rasa penyesalan yang menggerogoti jiwanya. Malam itu, dia memutuskan untuk pergi ke pasar lebih awal. Saat dia berjalan, pikirannya dipenuhi oleh bayangan masa lalu, ketika hidupnya sederhana dan penuh kebahagiaan, meskipun tanpa kekayaan. Dia merindukan hari-hari ketika dia dan Rudy bisa tertawa bersama tanpa beban. Namun, semua itu terasa seperti kenangan yang jauh. Di pasar, dia melihat pedagang lain yang tampak bahagia, dan dia bertanya-tanya, apakah mereka juga memiliki rahasia di balik kesuksesan mereka. Apakah semua ini sebanding? Pikirnya, tetapi pertanyaan itu tidak memiliki jawaban yang jelas. Dalam hatinya, dia tahu dia harus menghadapi kenyataan, pesugihan yang dia jalani mungkin akan membuatnya kehilangan lebih dari sekadar barang berharga. Kekayaan yang datang membawa kebahagiaan, tetapi juga beban yang semakin berat. Saat Saras pulang ke rumah, dia menyadari bahwa dia tidak hanya berjuang untuk mendapatkan uang, tetapi juga berjuang melawan dirinya sendiri. Ketika malam tiba, dia terbaring di tempat tidur, berusaha menenangkan pikirannya, tetapi suara tuyul itu terus mengganggu, lebih banyak, Saras. Lebih banyak pengorbanan. Kisah Saras adalah gambaran dari seseorang yang terjebak dalam pencarian kekayaan yang berujung pada kecemasan dan ketidakpastian. Meskipun dia mendapatkan kebahagiaan materi, dia kehilangan bagian dari dirinya yang paling berharga, hubungannya dengan keluarga dan kedamaian batin. Dalam perjalanan ini, dia harus segera memutuskan apakah dia akan terus terjebak dalam pesugihan atau mencoba menemukan jalan kembali ke kehidupan yang lebih sederhana, meskipun itu berarti kehilangan semua yang telah dia peroleh. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Saras mulai terasa semakin tidak seimbang. Meskipun kekayaan yang dia raih dari pesugihan membuatnya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anaknya, dia merasakan ada sesuatu yang sangat salah. Keceriaan yang semula menyertainya kini tergantikan oleh bayang-bayang ketakutan dan penyesalan. Setelah ritual yang dia jalani, setiap malam, sosok tuyul itu kembali menghampiri. Suara lembutnya semakin sering terdengar, mengingatkan Saras akan kewajibannya untuk memberikan persembahan. Kau harus memberikan lebih banyak, Saras, bisik tuyul itu, tatapannya tajam dan menakutkan. Setiap kali mendengar suara itu, jantung Saras berdegup kencang, dan rasa takut semakin menyelimuti pikirannya. Di tengah ketidakpastian, Saras berusaha untuk menjalani hidupnya. Dia berusaha menyembunyikan kegelisahan dari Rudy dan anak-anaknya. Namun, suasana di rumah semakin tegang. Rudy yang awalnya tidak curiga mulai bertanya-tanya. Kau pasti menyimpan sesuatu, Saras. Ada yang aneh denganmu, katanya suatu malam, saat Saras pulang dari pasar. Saras hanya bisa tersenyum lemah, berusaha menutupi perasaannya. Saras mulai merasakan dampak emosional dari pesugihan. Setiap kali dia melihat anak-anaknya tertawa dan bermain, rasa bersalah menyergapnya. Apakah ini semua sepadan? Dia bertanya-tanya. Dia merindukan kehidupan yang dulu, ketika kebahagiaan datang dari hal-hal sederhana, bukan dari kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak wajar. Malam-malam menjadi semakin menakutkan. Suatu malam, saat dia terbangun, Saras melihat sosok tuyul berdiri di sudut kamar. Kau belum memberikan tumbal yang cukup. Waktumu hampir habis, bisik tuyul itu. Saras merasa ketakutan yang mendalam. Dia ingat akan cincin pernikahannya yang telah dia korbankan. Apalagi yang ingin kau ambil dariku? Teriaknya, suaranya bergetar penuh ketakutan. Ketika Saras berusaha untuk menolak, suara itu semakin keras. Kau tidak bisa melarikan diri. Setiap kekayaan datang dengan harga, bisiknya, menggetarkan jiwa Saras. Dia merasa terjepit antara keinginan untuk melanjutkan pesugihan dan rasa penyesalan yang menghantuinya. Dalam kebingungan, dia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang dukun dan ritual yang telah dia jalani. Keesokan harinya,
Saras pergi ke pasar dan berbincang dengan beberapa pedagang yang juga pernah mendengar tentang Pak Sastro. Beberapa dari mereka menceritakan kisah kelam tentang orang-orang yang terjebak dalam pesugihan. Mereka tidak pernah bisa keluar, kata salah satu pedagang. Mereka selalu diminta untuk memberikan lebih banyak. Kata-kata itu menambah beban di hati Saras. Dia mulai menyadari bahwa hidupnya kini dikuasai oleh makhluk halus dan dukun. Ketakutan berlarut-larut membuatnya merasa tidak berdaya. Dia kembali ke rumah dengan pikiran kacau. Setiap sudut ruang terasa menekan, dan setiap suara di luar seolah-olah menggema dalam hatinya. Saat malam tiba, Saras memutuskan untuk berbicara dengan Rudy. Dia ingin menjelaskan segalanya, tetapi kata-kata itu terasa sulit untuk diucapkan. Rudy, ada yang ingin aku bicarakan, katanya, menatap suaminya dengan mata penuh harapan. Namun, Rudy hanya menatapnya dengan penuh kecurigaan. Apa yang kau sembunyikan, Saras? Tanyanya, dan saat itu, Saras merasakan gelombang ketakutan. Dengan tegas, Rudy menolak untuk mendengarkan, dan ketegangan di rumah semakin meningkat. Saras merasa semakin terasing. Dia tidak hanya terjebak dalam kesedihan, tetapi juga dalam kesepian yang menyakitkan. Dalam pikirannya, dia berusaha mencari jalan keluar, tetapi setiap kali dia mengingat pesan tuyul, rasa putus asa semakin menghantuinya. Suatu malam, saat dia sedang berdoa, Saras merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia melihat bayangan di dinding, dan saat dia menoleh, sosok tuyul itu muncul lagi. Kau harus memberikan lebih banyak, Saras. Jika tidak, semuanya akan hancur, bisiknya, suaranya menggema di telinga Saras. Dia merasa terperangkap dalam lingkaran kegelapan yang tidak bisa dia hindari. Di saat-saat terakhir, Saras merasa bahwa dia harus mengambil keputusan. Dia menghadapi kenyataan pahit bahwa pesugihan yang dia jalani tidak hanya merusak dirinya, tetapi juga keluarganya. Dia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan rasa bersalah. Namun, untuk melarikan diri dari semua ini, dia harus berani menghadapi konsekuensi yang mungkin lebih menyakitkan daripada apa yang telah dia alami. Kisah kebangkitan kegelapan ini adalah perjalanan seorang wanita yang terjebak dalam pesugihan. Meskipun dia mendapatkan kekayaan, dia kehilangan lebih banyak hal yang berharga, hubungan, kedamaian, dan bahkan jati dirinya. Dalam pencarian untuk menemukan jalan keluar, dia harus menghadapi kegelapan yang mengintai di balik setiap keputusan yang dia buat. Saat dia terjebak dalam ketakutan, dia mulai menyadari bahwa tidak ada jalan pintas menuju kebahagiaan yang sejati. Malam itu, Saras terbangun dengan perasaan cemas yang menyelimuti hatinya. Setiap detik terasa berat, seolah-olah ada beban tak terlihat yang mengikatnya. Suara bisikan tuyul kembali menghantuinya. Waktumu hampir habis, Saras. Kau harus memberikan lebih banyak. Suara itu menggetarkan jiwanya, mengingatkannya akan konsekuensi dari keputusan yang telah diambil. Setelah ritual yang dilakukan bersamaan dengan Pak Sastro, hidup Saras berubah drastis. Meskipun dia kini memiliki kekayaan, kebahagiaan yang dia rasakan terasa hampa. Dia merindukan kehidupan sederhana yang penuh keceriaan, tanpa tekanan untuk memenuhi tuntutan makhluk halus yang terus meminta lebih banyak. Di dalam hatinya, dia mulai meragukan segala sesuatu yang telah dia lakukan. Keesokan harinya, saat Saras bangun, suasana di rumah terasa mencekam. Rudy, suaminya, semakin menjauh. Dia tidak lagi berbicara dengan hangat, dan anak-anak pun merasakan ketegangan di antara mereka. Saras merasa terasing dalam keluarganya sendiri. Setiap kali dia melihat anak-anaknya, rasa bersalah menyergapnya. Apa yang telah aku lakukan? Pikirnya, air mata mengalir di pipinya. Suatu malam, saat Saras mencoba untuk berbicara dengan Rudy, suasana semakin memanas. Kau tidak bisa terus bersembunyi, Saras. Apa yang kau sembunyikan dariku? Teriak Rudy, suaranya penuh kemarahan. Saras merasa tertekan. Dia ingin menjelaskan tentang pesugihan, tetapi kata-kata itu terpendam di tenggorokannya. Dia takut jika Rudy tahu, segalanya akan semakin buruk.
Ketegangan semakin meningkat. Rudy yang biasanya penyayang kini menjadi sosok yang penuh amarah. Dalam satu ledakan kemarahan, dia mengamuk dan menghancurkan barang-barang di rumah. Saras merasa hatinya hancur. Dia menyaksikan suaminya yang dulu penuh cinta kini berubah menjadi sosok yang menakutkan. "Aku melakukan ini semua untuk kita," teriaknya, tetapi suaranya tenggelam dalam kemarahan Rudy. Kejadian malam itu menjadi titik balik bagi Saras. Dia menyadari bahwa kekayaan yang didapat dengan cara pesugihan telah menghancurkan keharmonisan keluarganya. Rudy pergi meninggalkan rumah dengan wajah marah, dan Saras merasa sendirian di tengah kesedihan yang mendalam. Dia teringat akan pesan tuyul yang terus mengganggunya, "Kau harus memberikan lebih banyak." Di tengah keputusasaan, Saras memutuskan untuk pergi ke tempat Pak Sastro. Dia ingin mengakhiri semua ini. Dia tidak ingin lagi hidup dalam ketakutan dan rasa bersalah. Saat dia tiba di rumah Pak Sastro, suasana terasa mencekam. Pak Sastro menyambutnya dengan tatapan serius. "Apa yang kau inginkan, Saras?" tanyanya. Saras, dengan suara bergetar, menjelaskan keinginannya untuk menghentikan pesugihan. "Saya tidak bisa lagi hidup seperti ini. Saya ingin mengembalikan semua yang saya terima," ungkapnya. Pak Sastro mengangguk, tetapi wajahnya menunjukkan bahwa keputusan ini tidak akan mudah. "Ada harga yang harus dibayar untuk mengakhiri semua ini," katanya, suaranya tegas. "Berapa banyak lagi yang harus saya berikan?" tanya Saras, dengan air mata yang mengalir. Pak Sastro menjelaskan bahwa dia harus mengembalikan semua yang telah dia peroleh, termasuk semua kekayaan yang didapat melalui pesugihan. Dalam hati, Saras merasakan beban yang semakin berat. Dia tahu bahwa kekayaan yang telah dia peroleh tidak hanya berupa uang, tetapi juga harapan yang kini terasa hampa. Kembali ke rumah, Saras merasa kesepian dan bingung. Dia melihat anak-anaknya yang sedang tidur, dan hatinya terasa hancur. Dia ingin mengembalikan semua, tetapi dia tahu bahwa itu akan mengubah segalanya. Rudy tidak akan mengerti, dan anak-anaknya mungkin akan kehilangan segalanya. Hari-hari berlalu, dan meskipun dia berusaha untuk mengembalikan semua yang dia peroleh, dia merasa semakin tertekan. Rudy semakin menjauh, dan suasana di rumah semakin mencekam. Saras menyadari bahwa dia tidak hanya kehilangan kekayaan, tetapi juga kehilangan keluarganya. Dia terbata-bata dalam pikirannya, mencoba mencari cara untuk memperbaiki semuanya. Suatu malam, saat dia berusaha tidur, suara tuyul itu kembali menghantuinya. "Kau tidak bisa melarikan diri. Waktumu hampir habis," bisik suara itu. Dalam keadaan putus asa, Saras memutuskan untuk melakukan satu ritual terakhir untuk mengakhiri semua ini. Dia ingin mengembalikan semuanya dan mendapatkan kembali hidupnya yang hilang. Ketika dia pergi ke tempat yang sama untuk melakukan ritual, suasana di sekelilingnya terasa penuh ketegangan. Dia mulai melakukan ritual dengan harapan bisa mengakhiri semua ini. Namun, saat dia melangkah lebih jauh, dia merasakan ada yang tidak beres. Dia melihat bayangan yang gelap dan merasakan hawa dingin yang menusuk. Saat ritual berjalan, Saras merasakan bahwa semua yang dia lakukan tidak membawa kedamaian. Dia merasa terjebak dalam lingkaran kegelapan yang tidak bisa dia hindari. Dalam keputusasaannya, dia menyadari bahwa tidak ada jalan pintas menuju kebahagiaan. Pesugihan yang dia impikan kini berubah menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Akhir dari perjalanan Saras adalah sebuah pengingat bahwa pencarian kekayaan yang instan seringkali membawa konsekuensi yang lebih besar. Dalam upayanya untuk mendapatkan segalanya, dia kehilangan segala sesuatu yang benar-benar berarti, hubungan dengan suaminya dan anak-anaknya, serta kedamaian batin yang diimpikannya. Kini, dia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada cinta dan kebersamaan keluarga. Cerita ini mengandung beberapa hikmah yang dapat diambil sebagai pelajaran berharga. 1. Kekayaan yang didapat dengan cara salah memiliki konsekuensi. Mencari kekayaan dengan cara yang instan dan tidak etis, seperti pesugihan, seringkali membawa dampak negatif yang lebih besar daripada manfaatnya. Kebahagiaan yang diperoleh tidak sebanding dengan harga yang harus dibayar. 2.
Nilai keluarga dan hubungan, kebahagiaan sejati tidak hanya diukur dari kekayaan materi, tetapi juga dari hubungan yang harmonis dengan keluarga dan orang-orang terkasih. Ketika Saras terjebak dalam pencarian kekayaan, dia melupakan pentingnya hubungan dengan suaminya dan anak-anaknya. 3. Keputusan yang didasari keputusasaan. Keputusan yang diambil dalam keadaan putus asa seringkali berujung pada penyesalan. Saras, yang merasa terdesak oleh keadaan, mengambil langkah yang berisiko tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. 4. Pentingnya kejujuran. Kejujuran dalam hubungan, terutama dengan pasangan, adalah kunci untuk menjaga kepercayaan dan keharmonisan. Keterbukaan Saras tentang kesulitan yang dihadapinya bisa membantu Rudy memahami situasinya dan mendukungnya. 5. Mencari kebahagiaan yang berkelanjutan. Kebahagiaan yang berkelanjutan datang dari kerja keras, kejujuran, dan pengorbanan yang benar. Meskipun prosesnya mungkin sulit, hasil yang didapat akan lebih memuaskan dan bertahan lama. 6. Refleksi diri dan pertimbangan. Penting untuk merenungkan tindakan dan keputusan yang diambil. Saras akhirnya menyadari bahwa dia telah kehilangan banyak hal berharga dalam hidupnya. Ini mengingatkan kita untuk selalu mempertimbangkan dampak dari pilihan kita. 7. Kekayaan bukan segalanya. Terkadang, mengejar kekayaan bisa mengalihkan perhatian kita dari hal-hal yang lebih penting dalam hidup, seperti kesehatan mental, hubungan, dan kebahagiaan. Kita perlu menyadari bahwa yang terpenting adalah hidup dengan integritas dan kebahagiaan yang sejati. Kisah ini menjadi pengingat bahwa dalam pencarian akan kekayaan dan kesuksesan, keseimbangan dan nilai-nilai moral harus selalu dijaga.